Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kedua mempelai yang sedang berbahagia dan keluarga besar kedua mempelai yang saya hormati, ayat ini ditempatkan oleh Allah Ta'ala pada rangkaian ayat tentang tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala di alam semesta ini. Dengan ayat ini Allah mengajarkan kepada kita betapa Allah sengaja menciptakan seorang kekasih bagi pasangan hidup manusia. Allah ciptakan dunia dengan segala yang ada di atasnya, semua untuk kebahagiaan manusia. Allah edarkan mentari, rembulan, gemintang. Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan pepohonan, seluruhnya untuk kebahagiaan manusia. Akan tetapi Allah Maha Tahu, Allah tahu getar dada kerinduan hati. Allah tahu betapa sering kita memerlukan seseorang yang mampu mendengarkan tidak saja ucapan yang kita ungkapkan, tapi juga jeritan hati yang tidak bisa diungkapkan dengan segala perasaan. Tanpa prasangka, tanpa pamrih, tanpa pura-pura. Oleh karena itu, Allah ciptakan seorang kekasih bagi pasangan hidup manusia. Allah tahu ketika kita diharu biru, diempas ombak, diberikan masalah, kita butuh seseorang yang mampu meniupkan kedamaian, mengobati luka kita, menopang tubuh yang lemah, memperkuat hati yang tanpa prasangka, tanpa pura-pura, dan tanpa pamrih. Oleh karena itu, Allah ciptakan seorang kekasih bagi pasangan hidup manusia. Allah tahu ketika kita sedang sendirian, berdiri sendirian lantaran sebuah keyakinan, kita memerlukan seseorang yang sanggup berdiri di samping kita tanpa prasangka, tanpa pamrih, dan tanpa pura-pura. Oleh karena itu Allah ciptakan seorang kekasih bagi pasangan hidup manusia, supaya hubungan pecinta dengan kekasihnya menyuburkan ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Maka Allah menetapkan ikatan suci yang bernama akad nikah. Hanya dengan dua kalimat yang sederhana hadirin, yakni ijab dan qabul, akan terjadi perubahan yang sangat besar. Yang tadinya haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab. Nafsu pun berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Saking besarnya perubahan itu sampai Al-Quran mengatakan pernikahan itu adalah misaqon ghalidho, merupakan perjanjian yang berat di hadapan Allah Ta'ala. Hanya 3 kata disebutkan dalam Al-Quran misaqon ghalidho ini. Yang pertama,
ketika Allah mengadakan perjanjian dengan para nabi dan rasul. Yang kedua, ketika Allah mengangkat bukit Sur di atas kepala Bani Israel untuk sumpah setia di hadapan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan. Wahai mempelai berdua, Mas Dio dan Mbak Esti, sebentar lagi akad pernikahan akan dilangsungkan. Ini bukan perkara yang ringan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Rencana pernikahan panjenengan berdua sama tingginya dengan perjanjian Nabi dan Rasul. Sama dahsyatnya dengan perjanjian Bani Israel yang di atasnya ada bukit Sur yang diangkat oleh Allah Ta'ala. Pernikahan yang sebentar lagi akan dilaksanakan, Mas Dio, panjenengan tidak saja bertanggung jawab kepada kedua orang tua, kepada keluarga, kepada sahabat, tapi yang paling penting, panjenengan akan bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sia-siakan perjanjian ini. Jangan engkau putus dan engkau cerai-beraikan janji yang sudah terbuhul. Oleh karena itu, khutbah ini disampaikan biar panjenengan wawas diri. Kata Rasulullah, baik buruknya seseorang itu tergantung bagaimana cara dia memperlakukan keluarganya. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik dan lembut kepada keluarganya. Kenapa Allah dan Rasulnya mewasiatkan agar Mas Dio, pasangan yang akan menikah ini, memelihara, menjaga pernikahan yang suci ini? Kenapa baik buruknya seseorang diukur dengan cara mereka memperlakukan keluarganya? Kenapa suami dan istri harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Jawabannya adalah sederhana. Karena Allah tahu kebahagiaan dan penderitaan seseorang itu bergantung kepada mereka dan keluarganya. Kalau di dunia ini ada surga, surga itu adalah pernikahan yang bahagia. Akan tetapi sebaliknya, jika di dunia ini ada neraka, neraka itu adalah pernikahan yang gagal dan tidak bahagia. Para ahli menyebutkan penyebab stres yang paling banyak di dunia adalah urusan dengan keluarga. Oleh karena itu, yang pertama kami mewasiatkan kepada Mas Dio sebagai calon suami. Mas Dio, hari ini adalah hari yang paling indah, paling bahagia, sekaligus paling mendebarkan dalam kehidupan panjenengan. Paling indah karena cinta Anda hari ini bukan lagi sebuah impian, tapi sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Paling bahagia Mas Dio, karena panjenengan sebentar lagi akan berhasil menikahi wanita yang panjenengan cintai. Paling mendebarkan Mas Dio, karena sebentar lagi panjenengan akan mendapatkan amanah yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kepala rumah tangga. Kalau kemarin-kemarin Mas Dio boleh pergi sesuka hati, tapi mulai hari ini Mas Dio, kalau panjenengan tidak pulang larut malam dengan tanpa kabar dan berita, maka akan ada wanita cantik di rumah yang mencemaskan panjenengan. Kalau hari ini panjenengan 3 hari, 4 hari tidak pulang tanpa kabar dan berita, dipastikan di rumah ada wanita cantik yang membasahi bantal gulingnya karena sedih cemas memikirkan panjenengan. Ada 2 dosa besar yang siksanya akan didahulukan di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Al-baghyu adalah berbuat sewenang-wenang kepada orang lain, mendolimin orang lain. Dan al-baghyu yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala adalah menelantarkan istrinya
menyakiti hatinya, merebut hak-haknya untuk berbahagia, merendahkan kehormatannya. Oleh karena itu, Mas Dio, wanita cantik yang sebentar lagi akan mendampingi panjenengan, bukanlah segumpal darah yang bisa Anda kerat dengan tidak semena-mena. Wanita cantik yang sebentar lagi akan ada di sisi panjenengan bukanlah seorang budak yang bisa diperlakukan dengan sesuka Anda. Mas Dio, wanita cantik yang sebentar lagi akan ada di samping panjenengan adalah kiriman dari Allah untuk membuat Mas Dio lebih bahagia. Dan dia adalah amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pesan kepada Mbak Esti yang sedang berbahagia. Kata Rasulullah, kalau aku boleh memerintahkan manusia menyembah manusia yang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk menyembah suaminya, karena besarnya hak-hak Allah yang diberikan kepada seorang suami. Mbak Esti, panjenengan boleh memberikan apapun yang panjenengan miliki kepada Mas Dio. Tapi ingatlah, tidak ada pemberian seorang istri yang paling berharga di hadapan suami kecuali memberikan hati yang sanggup berbagi dalam kebahagiaan dan penderitaan. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Rumah tangga yang Mbak Esti akan berikan akan berupa surga atau neraka, tergantung kepada Mbak Esti sebagai ibu rumah tangga. Rumah tangga yang akan panjenengan hiaskan berupa surga jika rumah tangga itu ada kesetiaan, ada kebersamaan, dan ada kesucian. Hadirin yang saya hormati, kita mendoakan mudah-mudahan mempelai berdua ini menjadi mempelai yang sakinah, modalnya mawaddah warahmah. Kita semua yang hadir dari saksi, mudah-mudahan pasangan muda ini adalah pasangan yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.